Halo, perkenalkan, nama saya Marta Wae dari Universitas Mercubuana akan membahas mengenai kasus pada PT Jiwasraya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai awal mula kasus. Kasus Jiwasraya bermula pada tahun 2002. Saat itu dikabarkan jika BUMN asuransi ini sedang mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Alih-alih memperbaiki perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontarkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia Manchester City pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi, di atas bunga deposito dan obligasi. Namun, dana tersebut justru diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Dalam investigasi tahun 2016, ditemukan temuan bukti 16 dengan pengolahan bisnis investasi pendapatan dan biaya operasional pada tahun 2014 hingga 2015. Kemudian pada tahun 2016 juga, Jiwasraya telah diwanti-wanti jika beresiko potensi gagal bayar. Pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangan. Padahal Jiwasraya mampu membukukan laba 360,3 miliar. Kemudian berlanjut pada tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudit sebesar 15,3 miliar. Kemudian pada tahun 2019, kerugian menurun. Dan pada tahun 2019 juga Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Berdasarkan awal mula kasus tersebut, dapat dilihat kecurangan yang terjadi. Pertama ada top fraud management, di mana kecurangan Jiwasraya ini merupakan kecurangan yang dilakukan pihak manajemen dengan menggunakan transaksi keuangan yang terjadi. Dan kasus ini tidak hanya dalam hal ini merugikan pemangku kepentingan pelanggan, karyawan, industri asuransi, dan tetapi juga merugikan masyarakat pada umumnya. Kemudian kecurangan yang terjadi yang kedua pada skema Ponzi. Seperti pada kasus Enron, merupai skandal Jiwasraya melibatkan skema Ponzi pada produk investasinya. Hal ini karena dia mengaku bahwa pada awalnya perusahaan tidak berniat mempraktikkan skema Ponzi. Namun, di tengah masalah keuangan yang melilit, Jiwasraya menjamin pengembalian bunga hingga 13% untuk produk rencana tabungan CS dan 14% untuk produk asuransi tradisional. Situasi ini mendorong perusahaan untuk membayar polis jatuh tempo pelanggan lama mereka dengan premi pelanggan baru. Kemudian ada kecurangan yang terjadi, ada kasus korupsi, di mana kantor Kejaksaan Agung, tepatnya pada 15 Januari, menyebutkan jika 5 orang itu sebagai tersangka kasus korupsi, di antaranya ada mantan Direktur Keuangan Jiwasraya untuk periode Januari 2013 sampai 2014, Direktur Utama Jiwasraya untuk periode 2008 hingga 2018, dan mantan Kepala Investasi Jiwasraya. Dan
divisi keuangan. Dalam kasus Jiwasraya, masalah transparansi ini tercermin oleh fakta bahwa perusahaan melakukan window dressing. Untuk keterlibatan akuntan sendiri, pada tahun 2006 hingga 2012, Jiwasraya menunjuk kantor akuntan publik Soejatna Mulyana dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Kemudian, adapun pada tahun 2010 hingga 2013, KAP Hartanto, Sidik dan rekan merupakan KAP yang bertanggung jawab juga atas proses audit Jiwasraya. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2017, laporan keuangan Jiwasraya juga diaudit oleh PricewaterhouseCoopers PwC. Kemudian badan dan regulasi yang mengatur. Untuk badan yang mengatur terdapat DPR, kemudian BPK berdasarkan permintaan dari DPR dengan surat nomor PW/19166 DPR RI 9/2019 yang tertanggal 20 November 2019, di mana melakukan permintaan untuk PDT lanjutan mengenai permasalahan yang terjadi pada PT Jiwasraya. Dan kemudian Kejaksaan Agung berdasarkan permintaan DPR juga untuk mengaudit kerugian negara, permintaan yang dilayangkan melalui surat yang tertanggal pada 30 Desember 2019. Regulasi yang mengatur berdasarkan pasal 2 Undang-Undang terkait perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Kemudian berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tentang kelarangan menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil korupsi. Kemudian ada berdasarkan pasal 11 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian, di mana pasal 11 mengatur tentang kewajiban tata kelola yang baik bagi perusahaan asuransi. Kemudian pasal 21 ayat 3 mengatur bahwa dalam menginvestigasi kekayaan nasabah, perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.